Setiap kita istimewa. Tuhan telah menciptakan seluruh alam dan seisinya dengan penuh cinta. Bintang, planet, gunung, tumbuhan, hewan, manusia hingga hierarki tertinggi, surga dan neraka tak luput dari sentuhan hangatnya. Pada dasarnya semuanya sama, namun nyatanya berbeda. Matahari adalah bintang, namun ia berbeda dari triliunan bintang di langit sana. Lalu apa bedanya? Bukankah mereka semua benda langit yang berpijar? Tentu setiap orang punya alasan untuk menunjukkan mana yang lebih istimewa. Jadi yang kita tahu sekarang kan banyak banget netizen yang body shaming, nge-hate, pokoknya dengan cara apapun mereka tuh benci aja gitu sama kita. Kenapa bisa serame itu, seheboh itu, dan sampai aku posting itu tuh karena aku ngerasa udah terlalu kebangetan. Aku tuh nahan-nahan, jadi selama ini aku selalu sembunyiin orang-orang yang seperti itu. Padahal banyak, ini tuh hanya salah satu di antara puluh ribuan hate comments atau DM ke aku. Itu sempat ada ibu dosen yang mengatakan kepada saya bahwa itu kenapa ya kalian orang Papua badannya bau, dekil, terus ketika kami ngobrol itu kami susah untuk bernafas kayak gitu. Kalau saya melihat konflik yang di Surabaya, sebagai saya punya kawan-kawan juga Papua di sana, yang pertama hati saya terpukul gitu dengan sebutan ya monyet istilahnya. Tolong hargai kami, ya, hargai kami sebagaimana manusia. Janganlah mengeluarkan kata karena kata itu sangat menyakitkan untuk kami.
let them, biarinin aja, karena at the end kita yang meraih sukses, bukan mereka. Kita yang berusaha dalam diri kita sendiri untuk mendapatkan sukses. Dan seperti yang lo tahu bahwa gua lebih sukses dibandingkan pada mereka yang ngata-ngatain gua, dan itu juga yang akan lo dapatkan. Lu harus lebih sukses dibandingkan orang yang mencibir ke hidup lu. Sekarang sudah ada undang-undangnya, semua amarannya di clipping tuh, di capture satu-satu, tidak tahu aja mereka. Nanti ini ada udah 2 orang yang sudah masuk penjara, dia sudah meminta ampun untuk ini karena berkomentar yang, tapi aku tidak mau publikasikan, kasihan sekali, karena ternyata orang susah yang di daerah yang tidak benar-benar hanya barangkali hidupnya hanya untuk mengomentari hal-hal buruk. Kamu terlalu sibuk ngeliat yang harusnya nggak kamu lihat, sampai lupa ngehargain yang harusnya kamu hargain. Wah, itu saya ngerasa iya ya, kalau saya sampai insecure cuma gara-gara hate speech yang nggak seberapa, terus apa artinya selama ini saya nyemangatin orang-orang? Begitu pula manusia, saya, Anda, dan mereka. Kita semua sama-sama manusia. Tapi, apakah saya dan Anda sama? Tentu, kita punya 1001 alasan yang menunjukkan bahwa kita berbeda. Ya, berbeda. Berbeda adalah salah satu kata yang menunjukkan bahwa masing-masing manusia istimewa. Tidak bisa ditampik bahwa kita seringkali akan bangga jika kita berbeda. Kita akan berlomba-lomba menunjukkan sisi unik dari kita. Menunjukkan kelebihan diri kita yang tidak diketahui mereka semua. Dengan cara apa? Masing-masing kita yang menentukan. Media sosial tentu mempunyai sisi positif. Kita dapat menunjukkan karya, bakat, menambah relasi dengan mudah dan efektif. Tapi tidak bisa ditampik bahwa media sosial juga mempunyai sisi negatif. Bullying, hate speech bukan hal yang tabu lagi untuk diperbincangkan. Kita sering melihat orang-orang berbicara, berkomentar tanpa batas dengan dalih freedom of speech. Lalu, apakah perbuatan itu salah? Tentunya tidak. Berpendapat itu bebas, tetapi ada aturannya. Tidak asal berbicara. Di media sosial, segalanya bersifat tanpa batas. Informasi yang kita bagi akan mudah dikonsumsi oleh orang lain. Makanya, sebelum itu pahami apa itu hate speech dan apa bedanya dengan freedom of speech. Batasan antara hate speech dan freedom of speech sangat tipis dan bias. Hate speech adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan konflik sosial, kekerasan, dan sikap berprasangka baik dari pelaku dan korban. Dalam KUHP disebutkan, hate speech terjadi jika pelaku sengaja memiliki tujuan membenci dan mendiskriminasi objeknya, menimbulkan kekerasan, penghilangan nyawa, serta konflik sosial dari pendapat yang diutarakan. Hate speech dilakukan di media. Yang pertama bisa di spanduk, banner, pamflet, di media sosial, ini yang paling banyak. Kemudian demonstrasi, ceramah, media cetak atau elektronik. Aturan larangan hate speech
diatur dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Di dalam KUHP, penghinaan ada 6. Yang pertama, menista. Yang kedua, menista dengan surat. Ketiga, memfitnah. Keempat, penghinaan ringan. Kelima, mengadu secara memfitnah. Yang keenam, tuduhan secara memfitnah. Konsekuensi penghinaan ini adalah ancaman pidana. Penghinaan hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE, kualifikasi pasal 28 yaitu tindakan penyebaran kebencian dengan menggunakan fasilitas internet atau media elektronik lainnya dipidana maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/10 Tahun 2015. Jenis-jenis hate speech adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan hoaks. Semua tindakan tersebut akan berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan konflik sosial. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dalam menghadapi fenomena hate speech. Kita sebagai seorang manusia dan warga negara sebaiknya dapat mengontrol apapun yang akan disampaikan secara lisan maupun tertulis di berbagai media komunikasi. Di dunia maya, kita bisa berperan menjadi tokoh utama dan pemirsa. Saat kita menjadi tokoh utama, maka kita akan menjadi pusat perhatian massa. Ada berjuta-juta pasang mata yang akan memantau postingan kita. Bijak dalam memposting sesuatu adalah kuncinya. Karena orang-orang di dunia maya akan menilai diri kita dari apa yang kita bagikan kepada mereka. Kita harus memastikan apa yang kita bagikan adalah kebenaran dan tidak menyinggung pihak manapun. Dan juga merupakan suatu hal yang etis untuk dikonsumsi publik. Tidak hati-hati dalam memposting, bisa-bisa akan menjadi amukan massa di dunia maya. Kemudian, saat kita menjadi pemirsa, tentu kita punya hak untuk berkomentar. Namun, kita perlu memegang prinsip santun, saling memahami, menghormati, dan menghargai. Setiap postingan pasti mempunyai alasan. Oleh karena itu, kita perlu memahaminya. Setiap karya pasti mempunyai usaha di belakangnya. Maka, kita perlu menghargainya. Berkomentar dan berpendapat boleh, namun harus tetap santun dan saling menghormati. Aku, kamu, kita adalah manusia yang pada dasarnya masih memiliki hati nurani. Bukankah setidaknya kita menjadi seorang manusia yang masih memiliki hati nurani? Dan dengan akal pikiran yang kita miliki, kita masih bisa mengontrol apa yang akan dilakukan atau disampaikan baik di kehidupan nyata maupun dunia maya. Selain menunjukkan rasa saling menghargai, bijak dalam melakukan sesuatu dapat menghindarkan kita semua dari tuntutan hate speech yang tidak jelas dan menjadikan kehidupan penuh perdamaian. Dengan maraknya hate speech, terutama soal isu SARA, pencemaran nama baik, pelecehan, fitnah, provokasi, dan ancaman, kita bisa melaporkannya langsung ke media sosial tempat tersebarnya hate speech tersebut, mengadukannya secara detail ke aduankonten@kominfo.go.id atau ke trustpositive.kominfo.go.id
maupun ke pihak berwajib kepolisian. Mari kita berusaha tidak mendekati hate speech dan tidak membiarkan hate speech tersebut tersebar ya. I seek you, let me know. But I planted a seed, just let me grow. I'm on my knees while I'm